Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Rivaldi Pangestu, yang kedua Muhammad Fahri, yang ketiga Indra Wicaksono. Di sini kami akan mempresentasikan company profile startup dari blibli.com. Yang pertama tentang blibli.com. Blibli.com adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga. PT Global Digital Niaga adalah anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau GDP, yang merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia yaitu Jarum. Blibli.com pertama kali diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011 dan bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, bank partner, serta merchant partner dengan standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna blibli.com. Founder and Leadership. Blibli didirikan oleh 5 orang pendiri, yaitu Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Henry, dan mulai Ridwan Gautama. Berikut adalah deretan atau jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang pertama, Komisaris Utama Martin Hartanto. Yang kedua, Komisaris Hongki Harjo. Untuk Dewan Direksi, yang pertama Direktur Utama Kusumo Martanto, yang kedua Direktur Keuangan Henry, yang ketiga Direktur Operation Lisa Widodo, yang keempat Direktur Andi Untono dan Erik Winarta. Visi dan misi dari blibli.com. Yang pertama ada visi blibli.com, yaitu menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan intuisi. Lalu misi dari blibli.com menjadi platform perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui omnichannel yang terpercaya. Pedoman blibli.com adalah respect value. Yang pertama dari staking, yang kedua excellent, yang ketiga serving, yang keempat passionate and proud, yang kelima encourage growth and innovation, yang keenam customer focus, yang ketujuh teamwork. Blibli.com menawarkan berbagai macam produk dan menyediakan pelayanan terbaik dengan berdasarkan nilai customer satisfaction first, yaitu dengan memberikan pelayanan konsumen 24 jam selama 7 hari. Blibli.com juga mengedepankan produk berkualitas, dijamin 100% orisinil, bebas ongkos kirim, pembayaran aman, cicilan tanpa kartu kredit, pengiriman cepat sampai, dan pengembalian barang dalam 15 hari. Blibli.com juga melakukan penjualan dengan online to offline atau O2O, sebuah pendekatan yang membaurkan saluran online dan toko fisik melalui program Blibli In-Store dan Click and Collect yang membuat konsumen bisa berbelanja online to offline sekaligus. Tentunya hal ini dilakukan sebagai komitmen blibli.com untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang berkesan kepada seluruh pelanggannya. Berikut kategori belanja pada blibli.com. Pertama, Blibli Mart, yang kedua handphone and tablet, yang ketiga olahraga dan aktivitas luar ruang, keempat komputer dan laptop, yang kelima kamera, yang keenam mainan dan video games, yang ketujuh peralatan elektronik, 8 fashion pria, yang ke-9 home living, yang ke-10 fashion wanita, yang ke-11 ibu dan anak, yang ke-12 tiket dan voucher, yang ke-13 kesehatan dan kecantikan, yang 14 otomotif, yang ke-15 galeri Indonesia. Berikut awards and achievement yang diperoleh oleh blibli.com dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Berikut adalah brand partner dari blibli.com. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fahri, saya dari kelompok 3. Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dalam berinternet, sebenarnya juga ada loh kejahatan-kejahatan di dunia maya atau yang kita kenal dengan cybercrime. Cybercrime itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Salah satunya adalah illegal content. Apa sih illegal content itu? Illegal content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Illegal content yang sudah menjadi rahasia umum adalah perihal pornografi. Pornografi yang beredar di internet disebut cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Hukumannya sendiri sudah jelas berkaitan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar ITE. Salah satu cyberporn yang baru ini menjadi perbincangan adalah kasus Dea OnlyFans. Dia menjadi tersangka dikarenakan diduga telah mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi. Kendati demikian, Dea tidak ditahan, tapi hanya dikenakan wajib lapor dengan pertimbangan ada permohonan dan jaminan dari pihak keluarga. Selain itu, Dea pun masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Contoh kasus kedua dalam illegal content yaitu hoax atau berita bohong. Pada saat pandemi COVID-19 awal, di saat gencar-gencarnya vaksin, terdapat salah satu hoax yang mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya, yang dimana itu adalah berita bohong atau hoax. Karena faktanya, vaksin memang dapat memiliki efek samping, tetapi sebagian besar bersifat jangka pendek, tidak serius atau berbahaya. Para pengembang vaksin melaporkan bahwa beberapa orang mengalami rasa sakit saat disuntik, pegal-pegal, sakit kepala, atau demam. Ini biasa berlangsung selama 1 atau 2 hari. Ini adalah tanda-tanda bahwa vaksin bekerja untuk merangsang sistem kekebalan Anda. Jika gejala bertahan lebih dari 2 hari, Anda harus menghubungi dokter Anda. Meski berisiko sangat rendah karena potensi penggumpalan darah setelah pemberian vaksin Johnson & Johnson. CDC memperbarui rekomendasinya pada Desember 2021. CDC mencatat bahwa 2 vaksin mRNA dari Pfizer dan Moderna lebih disukai daripada vaksin Johnson & Johnson yang tetap tersedia bagi mereka yang lebih menyukainya dan untuk digunakan dalam keadaan tertentu. Dan jika Anda memiliki alergi, terutama alergi parah yang mengharuskan Anda membawa EpiPen, diskusikan vaksin COVID-19 dengan dokter Anda yang dapat menilai risiko Anda dan memberikan lebih banyak informasi tentang apakah dan bagaimana Anda dapat divaksinasi dengan aman. Tetaplah bijak memakai internet ya, karena walaupun dunia maya tidak terlihat, namun dunia maya juga memiliki aturan layaknya dunia nyata. Dan itulah 2 contoh kasus illegal content yang terjadi di Indonesia versi kelompok kami. Terima kasih. Saya Indra Wicaksono dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang cybercrime berjenis unauthorized access di Indonesia. Pertama, unauthorized access adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan akses tanpa izin ke dalam sebuah sistem, tanpa izin dari pemilik ataupun pengguna tersebut. Tentu untuk melakukan hal semacam ini juga dibutuhkan kemampuan khusus, bukan sembarang orang yang bisa masuk atau membobol sebuah sistem, apalagi tanpa tahu akses terhadap sistem tersebut. Namun mungkin akan gampang jika dilakukan oleh seorang hacker maupun cracker dengan bertujuan mereka masing-masing.
skill mereka sudah mumpuni untuk di dunia tersebut. Lantas, terhadap hal-hal seperti ini di zaman teknologi semakin luas dan tak terbatas saat ini, apa yang harus kita perbuat untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang bisa menembus sistem yang kita punya? Karena itu, pemerintah dan organisasi di dunia juga membuat regulasi untuk penggunaan internet. Dari pemerintahan Indonesia sendiri mengatur regulasi untuk cybercrime. Untuk jenis unauthorized access sendiri seperti yang tercantum pada undang-undang tentang perbuatan yang dilarang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 7 sampai dengan 35 dan beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime, terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukannya. Antara lain, undang-undang tersebut adalah yang pertama itu bisa dengan KUHP, selanjutnya untuk UU 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang internet dan transaksi elektronik. Itu adalah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan di dunia cybercrime. Maka kita juga sebagai pengguna internet atau pengguna aplikasi, untuk mencegah terjadinya akses mencurigakan dan akses yang tidak kita inginkan, ada beberapa tips, dan diantaranya dengan pertama, rutinlah mengganti password dan kata sandi pada aplikasi yang berjenis menggunakan login dan register. Kedua, aplikasi yang kita pakai sehari-hari karena tidak ada jaminan aman, lebih baiknya 3 bulan sekali untuk mengganti password atau kata sandi untuk meminimalisir adanya orang yang menyalahgunakan tersebut. Dan yang ketiga, membatasi domain atau IP yang dapat diakses. Dan 4, mengenkripsikan data sehingga hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki data tersebut. Dan yang kelima, melindungi identitas. Yang keenam, selalu update. Dan yang ketujuh, amankan email yang penting. Dan berikut contoh kasus-kasus unauthorized access yang ada di Indonesia. Pertama, memasang keylogger di warnet. Hal ini biasa dilakukan pada tahun 2014-an silam. Hal tersebut biasa dilakukan untuk mengambil sebuah password atau ID dalam sebuah komputer yang khususnya itu di warnet, karena biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang usil atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual sebuah akun yang bukan kepemilikannya kepada orang lain. Hal tersebut biasa dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang baru bisa belajar mengenai dunia IT. Dan yang kedua, ada kasus Bjorka. Di tahun ini kebetulan ada kasus Bjorka yang membocorkan data-data penting tentang identitas warga negara Indonesia yang bocor melalui database KPU. Dugaan kebocoran itu terungkap dari unggahan Bjorka pada 6 September 2002 di Backforce atau Breakthrough. Bjorka mengklaim data KPU sebanyak
100 juta orang penduduk, meliputi nik, kakak, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, dan jenis kelamin, alamat, dan usia. Data itu disimpan dalam file berukuran 20 GB atau dikompres menjadi 4 GB, formatnya CSV. Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan secara gratis 2 juta sampel data tersebut. Sebelumnya di forum Breakthrough mengungkapkan terjadinya kebocoran data hasil registrasi ulang SIM card, Bjorka mengklaim memiliki 1 miliar data registrasi SIM sebanyak 87 GB yang berisi nik, nomor telepon, operator seluler yang digunakan untuk tanggal penggunanya, dan data tersebut juga diduga telah dijual belikan oleh salah satu situs hacker. Dan akun Bjorka juga mengaku membagi 2 juta data sampel yang telah dikumpulkan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Sejumlah nomor telekomunikasi yang terungkap dalam data yang ditampilkan Bjorka yaitu berupa operator Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren, dan yang lainnya. Oke, untuk penjelasan mengenai unauthorized access, saya rasa cukup sampai di situ dari saya. Terima kasih.